Hai, saya Dr. Sisi Nugraha dan saya memiliki passion untuk orang-orang agar memiliki hidup yang lebih sehat. Hai, Shalom. Hari ini saya bersama dengan Vanessa. Kita punya special guest. The one and only Dr. Sisi! Thank you for coming. It's such an honor, Doc. Sama-sama. Iya, cantik banget dokter hari ini. Makasih, jarang-jarang loh didandanin kayak gini. You look really good. Nah, kali ini seperti yang kita tahu ya, Dokter Sisi udah banyak menolong orang to get a healthy lifestyle. Dan kali ini kita akan langsung bahas dengan pertanyaan ya dok. Apa sih dok rahasia bagaimana kita itu bisa hidup sehat? Tentunya dari dokter banyak sering ngomong tentang dari nutrisi dok. Bisa dokter jelasin dikit dong tentang bagaimana kita itu bisa mengkonsumsi makanan dan nutrisi apa dan makanan seperti apa yang harus kita makan? Ya memang sekarang ini kita di zaman sekarang ya banyak sekali orang-orang yang tentunya tidak sehat karena nutrisi yang salah. Oke. Dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di mana-mana. Dan informasi itu belum tentu benar. Betul, karena banyak masyarakat lebih percaya Google daripada dokter gitu kan. Dan nggak semua di situ benar kan dok. Nah nutrisi-nutrisi yang maksudnya salah itu seperti apa kira-kira dokter? Jadi yang seharusnya tubuh kita dapatkan itu tentunya adalah nutrisi yang baik. Baru badan kita bisa melakukan fungsinya dengan baik dan benar. Sebagaimana seharusnya Tuhan sudah menciptakan badan kita ya. Sama aja kayak kalau kita mau menghasilkan pohon yang berbuah jeruk misalkan, kita harus nanamnya kan biji jeruk. Oke. Gak mungkin kita tanam yang lain terus kita mengharapkan kita mau menghasilkan jeruk. Benar. Demikian juga dengan tubuh kita. Jadi apa yang kita masukin, garbage in ya, garbage out. Makanya kenapa Bapak ilmu kedokteran modern tuh Hippocrates mungkin kalau pemirsa pada tahu, dia bilang bahwa makanan itu adalah obat sebenarnya. Jadi let food be thy medicine. Jadi segitu pentingnya nutrisi untuk tubuh kita sehingga apa yang kita masukkan ke badan itu benar-benar mempengaruhi segala sistem kesehatan fisik kita. Dan bukan hanya fisik tapi juga secara spiritual. Dan kalau ditanya nutrisi apa yang diperlukan ya tentunya kita memerlukan semua nutrisi asupan yang baik. Ya asupan baik itu apa? Apakah kita memerlukan karbohidrat? Tentu badan kita perlu karbohidrat. Dan tubuh kita itu kan running on karbohidrat memang. Apakah perlu protein? Pasti perlu protein karena protein kan diperlukan untuk membangun sel tubuh, untuk membentuk massa otot misalnya. Dan tubuh kita juga memerlukan lemak. Jadi jangan berpikir bahwa semua lemak itu jahat, tapi tentunya lemak yang baik. Sama aja dengan karbohidrat ya. Kita memerlukan karbohidrat, tapi karbohidrat yang baik. Misalnya nih, daripada kita milih donat misalnya, ya kita pilihnya lebih baik sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh. Misalkan singkong, ubi yang kita rasa kayaknya ini makanannya desa banget sih gitu. No more donuts. Gitu ya. No more donuts. Oke. Interesting. Tapi menurut dokter tadi berarti karbo itu dibutuhkan tubuh. Berarti kalau Sangat kita dibutuhkan oleh kan banyak nih orang mau diet itu mereka cut benar-benar cut karbo, no carbo at all. Menurut dokter gimana dengan ya lifestyle memang seperti itu? Nah itu makanya sekarang ini banyak sekali yang namanya fat diet ya. Jadi segala macam diet tuh ada di pasaran. Mau itu low carb diet misalnya atau enggak misalnya intermittent fasting atau zaman dulu tuh ada low fat diet. Terus ada lagi low calorie diet, segala macam diet tuh ada dan ada beberapa yang memang sudah ditelaah secara ilmiah, misalkan Mediterranean diet dan itu sangat dianjurkan oleh kedokteran karena sudah terbukti. Itu apa dokter? Mediterranean diet. Saya kurang paham dokter Mediterranean itu tuh kayak gimana sih dok? Mediterranean diet sebenarnya salah satu jenis diet yang yang lebih menekankan ke kita mendapatkan asupan lemak yang baik, kita mendapatkan karbohidrat yang baik yang tadi ditanyakan. Karbohidrat baik itu apa sih? Karbohidrat baik itu adalah karbohidrat yang memang seutuhnya. Jadi bukan yang sudah mengalami proses refine. Misalnya
karbohidrat itu kan ada dari jenis umbi-umbian, jadi yang tadi disebut ubi, kentang, kalau singkong misalnya. Terus bisa juga dari kita orang Asia tuh makannya beras. Oke. Berasnya pastinya beras merah, beras hitam, bukan beras yang sudah di-refine, misalkan beras putih. Apalagi kadang-kadang beras putih itu udah di bleaching supaya warnanya jadi lebih mengkilat. Oh, oke. Padahal di sekalian nyambung ya. Padahal yang namanya beras itu kan komposisinya itu kan ada bagian luar yang disebut bran, terus bagian dalamnya itu endosperm, dan yang paling dalam itu germ. Oke. Nah, yang paling tinggi seratnya itu adalah di bagian brannya. Itu Di isinya luarnya serat, itu, dokter. Betul. Serat, terus ada fitochemicalnya, kaya banget vitamin B-nya, dan badan kita tuh sangat-sangat running on vitamin B. Makanya kenapa kalau orang lagi olahraga nggak mungkin nggak makan karbohidrat, Yes. karena tubuh kita terutama sel darah merah dan otak itu sangat-sangat memerlukan glukos, which is itu berasal dari karbohidrat. Dan bagian dalamnya itu kan itu bran ya, bagian dalam itu ada yang namanya germ. Nah, germ itu kaya sekali akan antioksidan dan lemak tidak jenuh, dan itu baik banget buat kesehatan dan juga vitamin B dan E. Sedangkan endosperm itu lapisan yang paling besar di situ. Nah, itu baru kaya karbohidrat dan protein. Nah, yang namanya beras merah itu mengandung unsur itu semua. Sedangkan kalau beras putih sudah dihilangkan lapisan bran dan germnya. Berarti cuma tinggal yang dalamnya Jadi tinggal aja dong. endospermnya aja. Jadi nggak dapat antioksidannya, nggak dapat yang vitamin yang di depannya itu yang membuat dia cuma apalagi glucose fibernya. Fibernya nggak dapat dari sana. So really the best diet itu menurut dokter is to really mengenal tipe-tipe Apa sih? makanan Iya. yang kita makan, rather Betul. than go diet ini, diet ini, diet ini, diet ini. Betul Tapi banget. speaking of dieting ya, saya jadi keingat kalau a lot of people ini lagi trend ya, like intermittent fasting. Yeah. What would you think? Karena itu not really paying attention ke makanan, kan ada windownya kan kayak 6 jam kalau nggak salah. Tapi yang dari dokter ngomong itu yang lebih penting itu memperhatikan nutrition. Makanannya. What do you think? Dok? Iya, intermittent fasting sangat baik, tapi dilakukan dalam periode yang singkat. Jadi bukan untuk Lifestyle jangka waktu yang terlalu lama. Oke. Ya, karena kenapa? Intermittent fasting itu membiarkan tubuh kita itu beristirahat. Sebenarnya sih dalam keadaan normal juga kita sebenarnya sudah fasting sebenarnya. Makanya namanya kalau kita sarapan itu breakfast. Breakfast itu kan break the fast. Jadi kita sudah puasa tuh dari malam, dari dinner. break the fast. Break the fast. Ya kan? Jadi dari dinner itu makan terakhir, kemudian kita baru makan lagi, disarankan 13 jam kemudian, dan memang secara naturally memang saat itulah tubuh itu seharusnya memang diistirahatkan. Artinya dokter, berarti kalau untuk get the healthy lifestyle, kita harus sarapan dengan kurang lebih berarti dokter Sebaiknya sarapan, karena kita kan makhluk pagi ya, kita spesies pagi diurnal, sedangkan ada juga makhluk nokturnal. Makhluk nokturnal tuh mereka metabolisme lebih baik di malam hari, makanya dikasih kemampuan untuk melihat di malam hari. Nah, kita which is kita bukan orang malam. Kayaknya sih kita melihatnya di pagi hari deh. Ya, Nah, ini ada cerita sedikit kemarin waktu pas saya ke Bali sama anak-anak saya ada 3, masih kecil-kecil, dan kita tuh pergi ke zoo gitu ya di sana. Terus ada kandang kelelawar tuh besar banget di situ. Terus Masnya tuh ngajakin, ayo kita masuk yuk ke dalam Bu, katanya. Iya. Saya bilang, aduh nggak mau takut nanti kelelawarnya terbang gimana gitu. Terus dia, enggak apa-apa Bu, katanya nih, Ibu lihat deh, kelelawar tuh kalau jam segini saatnya dia tidur. Nih lihat ya, terus dia colok pepaya, terus dia kasih, Ibu lihat deh, nggak mau kan? Soalnya dia jam segini tidur, makan aja dia nggak mau. Terus kata saya, ih Mas pinter deh, Mas tahu ya bahwa dia tuh malam. Nah kalau kita pagi, jadi beda. Secara kronobiologi itu kita adalah makhluk pagi, jadi nggak bisa disamakan. Jadi jangan malam-malam masih mancing gitu kan. Sembari mancing katanya dokter ya gitu. Ya. Dan menyambung ini juga banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita kebalik makannya, jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu, itu kadar gula darah dalam tubuh kita juga berbeda. Jadi kemampuan tubuh untuk mengeliminir kadar gula yang berlebihan itu akan lebih baik di pagi hari dibandingkan di malam hari. Jadi cenderung ke sore ke malam hari itu tubuh menjadi lebih
tinggi, dibilang bahwa lebih pre-diabetik gitu dibandingkan dengan pagi hari. Jadi baiknya sih breakfast. Apakah metabolism seseorang itu akan berubah as we age? Semakin tua Yes. itu semakin slow down. Karena saya sendiri guilty dan saya mengambil taking advantage itu loh. Oke. Taking advantage over my age. Kan masih muda, masih 20-an. Mumpung. Ya, itu bahasa Surabaya. Indonesia ya, mumpung Ya. gitu kan. Jadi saya suka makan malam, and then pagi gampang naik turun. Tapi saya tahu orang di atas 30 tuh lebih susah untuk Di atas 30 agak Apalagi susah. ini di atas 40. Iya. Gimana dok? What do you think Ini 2, dok? 3, 4. Jadi ya memang ada anggapan bahwa seraya kita menua, metabolisme kita tuh lebih turun. Sebenarnya ada benernya ada enggaknya. Kenapa bisa metabolisme kita turun seraya usia kita menua? Karena ada kondisi yang namanya tuh sarkopenia. Jadi sarkopenia itu keadaan di mana otot kita itu semakin masanya tuh semakin berkurang. Seraya kita menua, dan sedangkan kita tahu kebutuhan seseorang itu untuk makanan sangat dipengaruhi oleh komposisi tubuh, salah satunya tuh massa otot. Jadi ketika massa ototnya itu semakin berkurang, maka kebutuhan badan juga pasti akan semakin berkurang, metabolismenya akan menjadi semakin pelan. Ya, jadi itu yang nyebabin kenapa ada anggapan kenapa ya perasaan aku waktu muda nih makan segini nggak apa-apa. Betul, Tapi tambah kok sekarang tua makan segitu. segini kok jadi masalah gitu. Yes. Karena memang massa ototnya yang sudah berkurang, makanya itulah pentingnya kita mempertahankan berat badan, bukan hanya menurunkan berat badan tapi juga harus yang lebih penting adalah weight maintenance. Dan weight maintenance itu bisa dicapai dengan melakukan olahraga secara teratur. Nah, weight maintenance tadi berarti apa yang dokter suggest? Karena banyak kan orang yang bisa turun nih dalam waktu 3 bulan, 4 bulan turun nih, tapi habis itu ya balik lagi. Bahkan ada yang lebih parah bisa kayak yoyo gitu loh dok. Jadi dia turun terus dia bisa naik. Kira-kira gimana dok untuk maintain ini dan apa penyebabnya bisa jadi yoyo seperti itu dokter? Jadi sekarang tuh yang sering kali apalagi anak muda ya dilakukan itu crash diet. Jadi dia mau turun cepat, akhirnya dia nggak makan nih. Mau pesta misalkan minggu depan. Terus ya udah dia nggak makan nih seminggu. Ya pasti turun. Pasti turun timbangannya. Tapi setelah itu begitu pestanya udah selesai, dalam seminggu itu kan dia menghilangkan tuh apa? Dan akhirnya dia makan balas gila-gilaan. dendam, revenge dok ya biasanya bener ya. banget. Dan akhirnya jadi binge tuh akhirnya dia makan segalanya dan tau-taunya timbangannya malahan lebih dari yang seharusnya. Dan memang hasil penelitian bilang kurang lebih 85%, 80 sampai 85% orang yang diet yang menurunkan berat badan itu dalam waktu 6 bulan naik lagi balik ke timbangan asal. Bahkan dalam waktu 2 tahun itu malah dibilang katanya lebih Jump up. tinggi dari asal. Jadi itulah makanya kenapa pentingnya bukan hanya menurunkan tapi juga mempertahankan. Makanya jangan kita diet tapi jadikan itu sebagai lifestyle yang tadi dibilang ya. Dan pada dasarnya kan kata diet itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang namanya tuh diatia gitu. Itu artinya tuh the way of living. Jadi bukannya nurunin berat badan sebenarnya, tapi gimana sih cara kita mengatur komposisi makan, apa yang harus dimakan, itu sebenarnya artinya diet. So we have to fix beneran lifestyle. Yes. It's not just diet. Yeah. Saya tidak suka kata diet. Karena Betul. ada kata die-nya. Kalau dihilangin T jadi daya. Iya. Benernya nggak boleh sampai mematikan gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya untuk maintain tadi dokter, what do you suggest? Maksudnya komposisi seperti apa? Apakah benar nggak sih dok? Maksudnya kayak ngomongnya gini, dari sononya udah gede dok, nggak bisa turun gitu. Dari sononya udah gede. Nah, gimana cara untuk maintain tadi dok? Supaya maksudnya makin metabolisme kan juga semakin turun, otot semakin turun. Nah, gimana kita tuh bisa maintain weight beratnya kita tuh? Apa yang harus kita What lakukan? kind of nutrition yang Yeah. kita harus perhatikan? Is it protein or less carbs or Memang kalau tadi secara genetik misalnya orang tuanya gemuk, memang ada lebih prone, dia tubuhnya tuh lebih lebih mudah ketika dia salah asupan, Ya. dia akan lebih mudah untuk naik berat badan. Saya kadang suka bilang ke pasien ya itu bagus. Jadi kita dikasih sign bahwa aduh nih udah naik nih, karena banyak yang sekarang tuh yang namanya tuh dia kecil tapi di dalamnya itu sebenarnya masalah.
Karena secara genetik orang tuanya kurus, jadi dia sendiri mau makannya apapun yang masuk ke badannya juga dia kurus. Oke, berarti TOFI, kurus belum tentu sehat. belum tentu berarti. sehat. Yang namanya kita sebut TOFI, TOFI. Jadi thin outside, fat inside. Jadi artinya dari luar kurus, tapi dari dalam ternyata pas dicek, pernah kan banyak ketemu orang kayak gitu, kok kolesterol tinggi banget, triglyceride tinggi banget, terus itu dia ada fatty liver, mungkin terus pas dicek darah tinggi. Saya kemarin ada suster yang kerja di rumah, dia kurus. Pas dicek kolesterol 300, saya bilang, suster kamu makan apa sih? Ya itu dia, semuanya ya segala hal yang seharusnya tubuhnya nggak dapatkan ya. Dan itu tentu sangat berbahaya, makanya kenapa banyak sekali anak muda sekarang tiba-tiba dia heart attack. Padahal dia kurus dan dia olahraganya juga bagus misalnya, ya ternyata badannya nggak bisa survive. Dan makanan apa yang harus dimakan? Ya tentunya balik lagi ke makanan yang baik. Jadi karbohidrat yang baik. Carilah karbohidrat yang mengandung banyak serat, which is karbohidrat mengandung banyak serat itu yang kita sebut glycemic indexnya tuh rendah. Jadi begitu masuk ke badan, tubuh kita akan mendigestnya secara pelan-pelan. Jadi nggak langsung, karena kalau glycemic indexnya tinggi, misalkan kayak sugar, makanya ada sugar rush kan? Sugar rush. Tepung putih misalnya, ya makanya dibilang bahwa the whiter the bread, the sooner you dead. Oke dok, bisa diulangi dok? Mungkin dok diulangi lagi dok? The whiter the bread, the sooner you dead. Oke. Jadi Oke, itulah. enak sekali. Dan kadang-kadang makanan yang kita pikir itu ini mah makanan kampungan, padahal justru itu makanan yang sangat sehat. Dan banyak yang bisa kita dapatkan, misalkan dari yang tadi, dari umbi-umbian, dari beras. Dan kalau di Eropa kan makannya wheat, gandum ya kan. Terus juga ada oats, barley misalkan. Terus kalau di Amerika mereka makan sweet potato, mereka makan kentang, mereka makan jagung misalnya, which is itu seratnya banyak banget. Terus juga kita di Indonesia yang makan beras dan banyak hal yang bisa dapatkan dari sana. Belum lagi dari legumes, dari misalnya kacang merah, kacang hitam, kacang hijau, biji-bijian. Dan memang itu ada kan ayatnya di kitab Kejadian. Really? Itu jadi itulah yang harus kita makan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Ya. Speaking of bread, should we be concerned? Apakah kita harus memperhatikan intake gula dan tepung? Itu kesayangan kita semua soalnya. Should we be concerned? Iya sekarang tuh banyak banget ya, kalau zaman dulu nggak ada kayaknya. Seandainya misalkan pun mau makan hal seperti itu, mungkin nggak dijadikan sebagai part of our main course, jadi bukan bagian dari yang utama dari makanan kita. Sesekali nggak apa-apa, yang salah tuh kalau setiap hari berkali-kali, apalagi sampai menggantikan yang seharusnya kita makan. Jadi kan di Alkitab juga dibilang kan, kalau kita di Amsal tuh ada ditulis, kalau kita makan sama pembesar, jangan sekali-sekali kamu menginginkan apa yang ada di sana. Dan kalau kamu rakus, taruhlah pisau katanya di leher. Di leher, ya bahkan di doa Bapa Kami kan disebut, berilah kami makanan secukupnya. yang secukupnya. Jadi bukan yang berlebihan. Jadi sedikit nggak apa-apa. Dan kalaupun mau itu bisa dikombinasi dengan misalkan hal yang lain, misalkan makanan sayur atau buah, karena akan membuat begitu mereka masuk ke dalam akan lebih terdigest. Ya di blend dengan yang lain, jadi masuknya juga nggak kecepatan yang tadi sugar rush, tapi juga pelan-pelan bisa masuk ke dalam aliran darah. Kalau nggak nanti jadi diabetes. Everything in moderation. Everything in moderation. Dan menariknya ini aku baca ya di Amsal itu, kalau nggak salah tuh ayat 12, Amsal sekian ayat 12, dan di bawahnya itu dibilang bahwa berbahagialah orang yang mendengar kepada pengetahuan. Jadi begitu kita tahu, oh iya ternyata aku tuh harus seperti itu, dan kita melaksanakan. Karena banyak yang tahu tapi tidak melaksanakan. Kayak gitu. Teorinya tahu dok, prakteknya kan ini yang menentukan. Ya? Tahu teorinya? Tahu ya. Menjalaninya habis ini bertobat lah, habis di interview dokter Sisi harusnya bertobat kita. Yang di rumah juga begitu loh ya. Kita kan expecting mengedukasi seperti ini juga supaya jemaat panjang umur, sehat selalu gitu. Kita bisa mengerjakan visi bersama-sama, betul? Betul banget. Karena saya yakin banget kita tuh kan diciptakan sesuai dengan rupa dan gambarnya, benar? Yes. Kebayang nggak? Kayaknya sih nggak mungkin deh Tuhan mau kita gemuk tuh enggak deh kayaknya. Apalagi mau kita sakit tuh kayaknya enggak. Jadi pastinya Tuhan tuh maunya kita sehat. Makanya kita harus dan kita tuh sering ngerasa bahwa tubuh kita ini punya kita sendiri, padahal
tubuh kita kan sudah dibayar lunas, sudah dibeli dan dibayar lunas. Terus kita ngerasa aku bisa melakukan apapun buat tubuh kita, padahal kan enggak. Semuanya itu it belongs to God yang tadi dibilang. Kita melakukan segala sesuatu, tubuh kita kalau sehat kita bisa melayani dia dengan maksimal. Kalau kita sakit gimana kita bisa mendoakan orang, bener kan? Kayak gitu. Oke, so Dokter Sisi, kalau misalnya bisa singkat sedikit, kalau misalnya di wrap, mungkin ada pesan-pesan buat para penonton, jemaat yang lihat, kira-kira kasih tips buat kita, kalau bisa di wrap, anything, mungkin dokter? Ya mungkin kalau bisa di wrap, saya cuman mau bilang bahwa jagalah tubuh kita, karena ini adalah bait sucinya. Tubuh kita itu adalah bait suci, jadi lakukan dengan benar. Dan dibilang juga bahwa kita harus menyayangi tubuh kita sama seperti Kristus menyayangi jemaatnya. It's the same. Jadi ketika kita memperlakukan badan kita itu salah, betapa kasihannya tubuh kita. Dan apalagi mungkin doa Bapak kami ya, doa Bapak kami kan yang awalnya dibilang bahwa Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah kalimat pertama yang Tuhan ajarkan ke kita untuk diucapkan. Artinya apa? Ada tugas yang memang harus kita laksanakan di bumi ini, which is dari keseluruhan Alkitab yang dibilang di situ adalah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dan setelah itu yang kalimat kedua apa? Berilah kami makanan secukupnya. Jadi 2 poin itu memang saling berkaitan, dan pada kenyataannya memang apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita itu akan mempengaruhi banget aspek yang terjadi secara rohani kita. Makanya kenapa di Alkitab yang tadi pertanyaan intermittent fasting, kita berpuasa itu baik memang buat kesehatan. Secara kesehatan baik karena itu bisa menurunkan kadar glukosa, menurunkan kolesterol, dia bisa menurunkan tekanan darah. Tapi juga secara spiritual juga baik karena dia mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Kita lebih bisa mendengar suara Tuhan pada saat kita berpuasa. Jadi interconnect antara fisik dan rohani. Semuanya saling berkaitan. Itu sih. It's time for some fun. Dr. Sisi, kita punya trivia, fakta, atau mitos. Okay, first question. My question. Apakah kopi itu jahat? Mitos. Tapi dengan moderation. Oke. Berarti secukupnya. Secukupnya. Nomor 2, tidak makan itu baik. Mitos. Seharusnya makan teratur sehari 3 kali. Bahkan kalau perlu snacking. Oke. Easy. Yang ketiga, breakfast itu bikin gendut. Mitos. Oke. That's good. Makan daging buat kanker. Mitos. Tergantung dari kualitas dagingnya. Yang dipilih harus daging yang baik kualitasnya, misalkan grass fed, dan cara mengolahnya. Jadi jangan digoreng, jangan dipanggang dengan arang yang hitam, itu pasti akan menyebabkan kanker. Oke. Minum air es itu bikin gendut. Mitos. Kecuali kalau air esnya dikasih gula, ya itu bikin Es alpukat, es campur ya, es mocha gitu ya. Kalau es batu doang mah segentang nggak apa-apa ya dokter ya. Oke. Nasi merah lebih baik dari nasi putih. Itu fakta. Yes. Fakta. Ya. Mie lebih bikin gendut daripada nasi. Mitos. Mitos. Sama aja. Ya. Sama aja. Nah ini yang banyak. Dinner hanya makan buah bisa kurus nggak dok? Mitos. Mitos. Nanti malah kelaparan jadi nggak bisa tidur lagi malamnya. Jadi nggak bisa tidur nyenyak ya. Oke, last one. Autoimmune itu bisa disembuhkan, bisa di reverse dengan pola makan sehat. Fakta. Wow, kita belajar banyak hari ini karena apapun yang kita makan itu akan menentukan kita punya hidup yang sehat atau enggak, bahkan bisa mereverse penyakit-penyakit tertentu. Dan thank you so much Dr. Sisi sudah meluangkan waktu di Gereja Mawar Sharon, dan pastinya jemaat-jemaat sangat terberkati. Ya, speaking of jemaat, anak-anak Tuhan, let's all commit untuk live healthy. Kita jaga bait suci yang sudah dititipkan ke kita di dunia ini. And everyone, we can do it. Oke, Bye, God bless you. God bless you. And let's live healthy.